Siapa pegawai negeri pertama di Indonesia? Apakah dia Bung Karno? Bisa jadi, karena beliau juga merupakan seorang presiden pertama di Indonesia. Kemudian apakah Bung Hatta? Atau juga mungkin Bung Tomo? Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang siapa sih pegawai negeri pertama di Indonesia. Kenapa saya membahas tentang siapa pegawai negeri pertama di Indonesia? Karena sesuai dengan status pekerjaan saya, yaitu saya juga adalah seorang pegawai negeri, atau sekarang kita kenal dengan aparatur sipil negara atau ASN. Emang seberapa penting sih membahas siapa pegawai negeri pertama di Indonesia? Bagi saya penting. Kenapa? Ini sebagai satu pengetahuan, suatu ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi generasi muda untuk mengetahui sejarah. Baik, mungkin kita akan langsung ke pembahasan. Siapa pegawai negeri pertama di Indonesia? Apakah dia Bung Karno? Bisa jadi, karena beliau juga merupakan seorang presiden pertama di Indonesia. Kemudian apakah Bung Hatta? Atau juga mungkin Bung Tomo? Tapi dari ketiga nama yang saya sebutkan tadi, bukanlah beliau. Bukan. Pegawai negeri sipil atau yang sekarang dikenal dengan aparatur sipil negara ASN masih menjadi pekerjaan dambaan bagi masyarakat. Ini terbukti pada tahun 2019 kemarin, pendaftar CPNS itu bisa mencapai 5 juta orang. 5 juta orang. Ini angka yang fantastis. Tapi tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kenapa bisa? Bukankah dia adalah seorang raja? Bukankah dia adalah seorang pemimpin keraton di Kesultanan Yogyakarta? Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang PNS pertama di Indonesia? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau biasa disingkat Sultan HB ke-9 adalah PNS pertama di Indonesia. Kok bisa sih? Di sini saya akan menjelaskan. Ayah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini menjadi PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001. Ini adalah nomor induk pegawai yang pertama di Indonesia. Dan beliau ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Tahun 1940 ketika itu Indonesia belum merdeka. Kalian pasti belum lahir. Oke, lanjut. Pengangkatan pegawai pertama oleh pemerintah kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan itu sendiri yang diterbitkan pada 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BKN saat itu, yaitu A.E. Manuhrup. Jika teman-teman atau boy-boy sekalian tidak mengetahui apa itu BKN, BKN itu adalah instansi yang mengurusi pegawai-pegawai di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 baru ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1974? Sementara dia telah menjabat sejak tahun 1940, atau bisa dibilang pada saat penetapan dalam status kepegawaiannya, dia telah diakui menjadi pegawai tahun 1940, namun baru ditetapkan pada tahun 1974, atau pada saat itu Indonesia belum merdeka. Berarti diakui dan statusnya baru dikeluarkan 34 tahun yang kemudian. Kenapa bisa demikian? Oke, lanjut. Tun Ageng Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta, yaitu Romo Tirun, memberikan penjelasan mengenai kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi PNS pertama di Indonesia. Romo Tirun mengungkapkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memiliki nomor induk pegawai tersebut karena diberikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan oleh sikapnya pada tahun 1940 atau pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mulai naik tahta dan menjadi Raja Keraton di Yogyakarta. Romo Tirun menyatakan bahwa saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 naik tahta menjadi Raja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan pernyataan yang fenomenal. Pernyataan yang diucapkan yaitu pada saat situasi Indonesia belum merdeka. Dalam pidato naik tahtanya yang bertepatan pada tanggal 18 Maret 1940,
Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa di pundak saya ada satu tugas yang berat. Saya harus mengharmoniskan antara yang barat dan yang timur. Tanpa yang timur, sesungguhnya saya adalah tetap orang Jawa. Pidato Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditutup dengan pernyataan, maka saya akan mendharma baktikan diri saya kepada nusa dan bangsa sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Jadi jelas, kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1940. Karena bertepatan dengan pernyataan beliau pada tahun tersebut yang menyatakan bahwa beliau akan mendharma baktikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Pernyataan tersebutlah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia memberikan nomor induk pegawai pertama kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hal tersebut dikarenakan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono yang menyatakan bahwa saya akan mendharma baktikan diri saya kepada nusa dan bangsa. Kenapa disebut nusa dan bangsa? Karena pada saat tahun 1940 tersebut, Indonesia belum merdeka dan belum dinyatakan sebagai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sikap dan pernyataan beliau, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi sikap kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah ayah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang lahir di Ngawi, Yogyakarta, Hadiningrat, atau kini kita kenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 12 April 1912 dan wafat di Rumah Sakit George Washington, Washington DC, Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selain menjadi raja di Keraton Yogyakarta, beliau juga sempat menjadi wakil presiden Indonesia yang kedua, yakni pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada tahun 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi wakil presiden hingga tahun 1978. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 benar-benar mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa sesuai dengan apa yang ia nyatakan dan ia ucapkan pada saat pidato naik tahta menjadi Raja Keraton Yogyakarta. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi gubernur Yogyakarta atau Raja Keraton Yogyakarta, menjadi wakil presiden Indonesia, namun juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menduduki beberapa jabatan penting lainnya di Republik ini. Beliau adalah seorang atau sosok yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Karena apa? Karena beliau selalu teguh dalam memegang prinsip dan apa yang telah ia ucapkan. Demikianlah informasi singkat tentang siapa yang menjadi PNS pertama di Indonesia dan beberapa alasannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua, terutama para generasi muda, untuk terus semangat dan tidak kenal lelah dalam belajar dan mengabdikan dirinya bagi Indonesia kita tercinta ini. Terima kasih dan jangan lupa share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.